Vena Melinda tak cuma kena KDRT usai menolak begituan, tapi juga tak dinafkahi. Bolehkah gugat cerai menurut Islam? Suara.com, Vena Melinda ternyata tidak hanya mendapatkan KDRT dari Ferry Irawan, tapi juga sudah tidak dinafkahi oleh suaminya selama 3 bulan. Hal tersebut diungkapkan oleh Hotman Paris yang bertindak sebagai pengacara Vena Melinda. Artis 50 tahun itu dengan didampingi pengacara Hotman Paris dan kedua anaknya, Verrel Bramasta dan Atala Naufal, mendatangi Polda Jawa Timur, hari ini Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 untuk dimintai keterangan oleh polisi. Selama 3 bulan terakhir, Ferry Irawan tidak memberi nafkah. Jadi, kamu Vena Melinda, yang biayai keluarga, kata Hotman Paris dilansir dari Kompas TV, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Sebelumnya, Vena Melinda mengatakan Ferry Irawan sudah sering melakukan KDRT sejak 3 bulan terakhir. Namun, penganiayaan tersebut tidak pernah meninggalkan bekas. Sampai akhirnya, Vena Melinda melaporkan tindakan KDRT tersebut karena tulang rusuknya retak. Dikutip dari situs NU Online Nasy Al-Quran dan Hadits diatur bahwa hak nafkah istri dari suami berupa tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Tapi di samping itu, ulama Syiah Suhaili menambahkan bahwa lauk pauk, alat kecantikan, peralatan rumah tangga, termasuk asisten rumah tangga juga menjadi hal nafkah untuk istri. Kemudian, di antara beberapa pihak yang wajib dinafkahi suami, istri menjadi posisi pertama setelah dirinya dan nafkahnya yang terlewatkan tidak gugur begitu saja. Berbeda dengan nafkah untuk orang tua atau anak yang dapat gugur seiring dengan berlalunya waktu. Setelah diri dan istrinya, posisi orang yang harus dinafkahi suami baru anaknya, kemudian ibunya yang tidak mampu, ayahnya yang tidak mampu, anak dewasanya yang tidak mampu, baru kakeknya yang tidak mampu. Hal tersebut berdasarkan Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i, Jilid 4. Saking besarnya hak nafkah, sampai-sampai seorang istri diperbolehkan mengambil hak tersebut secukupnya. Hal itu didasarkan pada hadits riwayat Hindun binti Utbah. Ia pernah mengadukan suaminya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasul, sesungguhnya Abu Sufyan itu kikir. Ia tidak mau memberiku nafkah kepadaku dan anakku kecuali yang aku ambil darinya di luar sepengetahuannya." Beliau bersabda, "Ambillah secara makruf apa yang membuatmu dan anakmu cukup." Hadis riwayat Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um juga telah menyimpulkan bahwa Al-Quran maupun As-Sunnah telah menyatakan bahwa tanggung jawab suami kepada istri adalah mencukupi kebutuhannya. Termasuk di dalamnya tentunya adalah nafkah. Jika suami tidak memberikan apa yang menjadi hak istrinya, maka istri boleh memilih di antara dua opsi, tetap melanjutkan rumah tangganya atau berpisah dengan suami. Hadis riwayat yang menyatakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengirimkan surat kepada para panglima perang agar mengultimatum para suami yang jauh dari istrinya dengan dua opsi, segera mengirimkan nafkah atau menceraikan istrinya. Jika pilihannya adalah menceraikan istrinya, mereka harus mengirimkan nafkah yang belum diberikan. Sejumlah ulama memperbolehkan istri mengajukan cerai gugat kepada suaminya dengan alasan suami tidak pernah memberikan nafkah. Namun, nafkah yang belum diberikan selama rentang waktu tersebut, mesti diberikan karena tetap menjadi hak istri. Sehingga, nafkah yang belum diberikan dianggap utang suami kepada istri dengan argumen bahwa agama memberikan ketentuan besaran nafkah setiap hari untuk istri, demikian berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i. Sementara menurut mazhab Hanafi, nafkah yang belum sempat diberikan tidak tergolong utang suami kepada istri dengan argumen bahwa tidak ada ketentuan untuk besaran nafkah setiap harinya. Dampingi Vena Melinda BAP, raut wajah Verrel Bramasta jadi sorotan, kelihatan marah banget. Saat kasus itu dilaporkan, sayangnya putra sulungnya alias Verrel Bramasta tak ada di sisinya saat itu. Hal itu karena ia masih dalam perjalanan pulang usai berlibur di Jepang. Kemarin, Verrel Bramasta akhirnya tiba di tanah air dan langsung menemui sang ibu. Ia juga mengunggah potret keadaan sang ibu yang masih terbaring di atas kasur. Setelah bertemu dan menjaga sang ibu, Verrel Bramasta juga turut mendampingi Vena Melinda untuk melakukan BAP pada agenda BAP kali ini. Hotman Paris juga turut hadir sesuai dengan apa yang dituliskan pada unggahan Instagram story-nya, kalau Verrel dan Atala akan selalu menjaga dan berada di samping ibunya itu. "Saat ini Mama masih syok, jadi untuk sementara waktu kita akan jagain Mama," tulis Verrel Bramasta dalam unggahan Instagram story-nya, Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023.
Pada video unggahan yang dibagikan akun Instagram @lambe_danu_official 99, Pharrell tampak merangkul dan menenangkan ibunya ketika bertemu wartawan. Vena Melinda hanya berbicara sedikit, selebihnya dibantu oleh Hotman Paris. Siapa sangka pada unggahan video itu, banyak warganet yang salah fokus dengan raut wajah Pharrell Bramasta. Tak sedikit yang melontarkan komentar mengenai raut marah Pharrell pada video itu. Pharrell Bramasta mukanya marah banget, kayak mau nelen orang, komentar seorang warganet. Ditutup kacamata aja masih kelihatan amarahnya. Pengin bogem tuh bapak tiri, ujar warganet lain. Muka anaknya kayak marah banget itu ya. Sabar Pharrell mending laporin aja daripada ikut gebukin, imbuh warganet di kolom komentar. Diminta tetap sabar, Ivan Fadila ceritakan Pharrell Bramasta sempat emosional saat Vena Melinda alami KDRT, kaget dan nangis mantan suami Vena Melinda. Ivan Fadila menceritakan kondisi emosional Pharrell Bramasta saat tahu ibunya mengalami KDRT. Saat itu Ivan Fadila hanya meminta sang anak untuk bersabar menahan diri meski sang ibu mengalami KDRT. Diceritakan Ivan Fadila, jika anak lelakinya itu sempat kaget mendengar kabar ibunya mengalami KDRT. Saat menelepon dirinya, Pharrell benar-benar emosional hingga menangis mengetahui sang ibu masuk rumah sakit. Bahkan Pharrell sampai menangis ketika tahu sang ibu harus dibawa ke rumah sakit. Diakui Ivan, saat itu Pharrell Bramasta sampai menangis hingga curhat. Pharrell Bramasta sempat syok hingga sedih dan tidak menyangka jika ibunya akan menjadi korban KDRT. Kaget banget Pharrell begitu dengar dia masih di luar negeri kan, ucap Ivan Fadila seperti dikutip bandung.suara.com dari YouTube Intens Investigasi, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Kasus KDRT yang menjerat Ferry Irawan nyatanya bukan hanya kali ini saja. Sebelum Vena Melinda, istri pertama Ferry juga pernah mengalami hal senasib. Seperti diketahui, kelanjutan kasus KDRT yang menimpa Vena Melinda terus bergulir. Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, ibu dari Pharrell Bramasta tersebut datangi Polda Jatim bersama kuasa hukumnya Hotman Paris untuk membuat BAP tambahan. Dalam keterangannya kepada awak media, Hotman Paris mengungkapkan Vena Melinda bukan kali ini saja ketika di Kediri mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang mengejutkan mantan istri Ivan Fadila Sujoko tersebut sudah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Ferry Irawan selama 3 bulan terakhir. Vena mengaku yang dialaminya bukan hanya di Kediri, ternyata yang dialami sudah 3 bulan terakhir, ucap Hotman. Terkait hal itu, kedatangan Vena dan dirinya ke Polda Jatim adalah untuk membuat laporan tambahan terkait dugaan kekerasan selain yang terjadi di Kediri. Jadi BAP kami adalah untuk melengkapi dugaan. Kekerasan bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal 8 lalu itu, terangnya. Nah, ternyata Vena Melinda bukanlah satu-satunya korban KDRT dari tangan Ferry Irawan. Istri pertama Ferry Irawan juga pernah mengalami nasib yang sama. Sebelum akhirnya cerai, istri pertamanya Novi Sintawati pernah melaporkan Ferry Irawan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan tindak KDRT. Lalu apakah pelaku KDRT bisa sembuh? Dikutip dari klikdokter.com, menurut Ellen Pence dari Domestic Abuse Intervention Project atau DAIP, yakni sebuah program untuk mengurangi KDRT, menjelaskan bahwa pria pelaku KDRT sulit menyembuhkan kebiasaan buruk mereka. Ia bahkan mengatakan perilaku kekerasan tersebut tidak dapat dihilangkan dengan metode psikoterapi ataupun konseling. Ditegaskan Ellen Pence, banyak pria pelaku KDRT melakukan kekerasan secara sadar karena didorong pemahaman terkait haknya sebagai laki-laki yang selama ini diuntungkan oleh sistem patriarki. Hal ini terlepas dari latar belakang setiap pria. Kebiasaan KDRT tersebut dapat pula dilakukan wanita yang memiliki kekuasaan, maupun sejumlah masalah yang mendorong mereka melampiaskan kekerasan kepada pasangan dan anggota keluarga. Senada dengan Ellen, Ihsan Bella Persada MC, psikolog, mengamini bahwa pelaku kekerasan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin menghilangkan kebiasaan KDRT yang mereka lakukan. Hal ini karena tindak kekerasan, menurut Ihsan, sudah bertransformasi menjadi perilaku dari kepribadian pelaku. Mereka punya agresivitas yang cukup kuat, sehingga ketika stres atau ada sesuatu yang tidak sesuai, maka agresivitasnya akan muncul dalam bentuk KDRT, terangnya. Ihsan menambahkan, kesulitan pelaku dalam mengontrol emosi juga bisa mendorong impulsivitas untuk melakukan KDRT terhadap pasangan, terlebih mereka yang melakukan KDRT mudah terbawa emosi. Sehingga, perilaku kekerasan yang muncul memang karena dorongan dari dalam dirinya, tukas Ihsan.